Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Orasi, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa nih, Bu Doktor. Bu Doktor Tenia Wahyuningrum, Eskom MT. Ya, beliau hari ini ya kedatangan dia mau bahas terkait dengan buku yang beliau terbitkan nih ya, beliau terbitkan ada di tempat saya nih bukunya ini masih dalam sampul ya. Ya jadi insya Allah ini kita unboxing hari ini dalamnya apa sih gitu loh, buku ini dalamnya apa sih dan kalau dari narasi di belakangnya ini secara kesimpulannya bahwa perangkat lunak yang dibuat sebelum dipasarkan harus ada uji. Jadi jangan sampai nanti udah sampai pelanggan perangkat lunak tersebut mengecewakan pelanggan nih, jatuhnya kosnya jadi mahal sama kredibilitas perusahaan yang membuat aplikasi dan yang lainnya jadi turun ya popularitasnya ya karena tadi tidak mengutamakan pengukuran, tidak diukur dulu atau tidak diuji dulu sebelum di launching ya atau dikirim ke pelanggan. Ini buku ini asik nih, kayaknya saya tadi sedikit narasi di belakangnya baca. Dan teman-teman yang develop banyak program nih harus punya nih bukunya nih. Harus punya bukunya dan ini mungkin nanti Ibu cerita deh dari pembuatan dan yang lainnya. Tapi sebelumnya saya buka dulu ya Bu ya. Nih saya buka nih sampulnya nih. Sebentar saya buka dulu. Ini penerbitnya adalah Depublish ya Bu ya. Ya, Depublish Jogja. Jogja ya. Ini salah satu penerbit yang terkenal juga gitu ya, Depublish, dan ini juga merupakan yang Ibu buat ini adalah buku referensi ya. Jadi teman-teman yang lagi nulis tesis, disertasi, skripsi bisa beli buku ini nih terkait dengan bab pengujiannya nih, gitu nih, bab pengujiannya nih, metodologi pengujiannya atau apanya ini bisa jadikan referensi nih bukunya Ibu nih. Asik nih bukunya nih. Saya juga tadi pas baca di belakangnya, kebetulan saya pengajar juga IT Bu, IT audit. Jadinya ini juga sangat penting ya untuk dimiliki oleh kita semua nih. Nah, ini saya baca ada beberapa bab ya sampai 6 bab. Ya, bentar. Sebelum mulai teman-teman, sebelum dimulai kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Silakan Bu Dokter dikenalkan dirinya Bu. Aktivitasnya apa, namanya, dari nama kemudian aktivitasnya sampai kegiatan-kegiatannya. Silakan Ibu. Iya. Halo teman-teman Orasi, nama saya Tenia Wahyuningrum. Hari-hari saya dosen di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya home base-nya ada di Prodi Teknik Informatika. Nah, Pak Sapuan, ada beberapa hari yang lalu saya diberikan amanah untuk menjadi wakil rektor 1 bidang akademik dan riset gitu. Jadi memang fokusnya ke akademik dan riset gitu. Masya Allah. Sebelumnya sukses ya Bu. Ya, terima kasih. Pengumuman baru. Iya. Nih Ibu, kalau boleh tahu nih Bu ya, berarti selain pokoknya riset semuanya Ibu ya, bikin buku, bikin jurnal dan yang lain ya. Dan yang lainnya. Nah, Ibu udah ngajar di sana udah berapa lama Bu di Telkom Bu? Saya sudah sejak 2007 Pak, jadi mungkin kurang lebih 14 tahun ya. Iya, 14 tahun ya di sana. Oke. Dan sudah banyak meluluskan banyak siswa ya Bu ya, mahasiswa. Iya, insya Allah. Oke. Ini ngajar S1 aja Bu? Hanya di Telkom atau ada ngajar yang lain di tempat lain Bu? Iya, sementara memang mengajar di S1 aja di kampus sendiri Pak. Oke. Ya. Siap. Nah, boleh nih kita mulai langsung ya Bu ya ke bukunya nih ya. Iya, boleh. Usability perangkat lunak. Baik, Ibu tanpa membuang waktu lama nih ya. Silakan Bu deh, kita bedah nih bukunya. Silakan Bu. Mulai Bu. Baik. Ini saya izin untuk share screen ya, Pak. Silakan. Sudah terlihat atau belum ya?
Siap, sudah Oke. terlihat jelas. Ya. Ya, Bu. Hari ini kita mau membedah buku mengukur usability perangkat lunak. Ya. Ini di sini bukunya sebenarnya tipis aja Pak Ya. Sapuan. Saya memang menulisnya secara concise gitu dan Ya. Mungkin kalau orang baca buku terlalu tebal mungkin bosan atau bagaimana ya. Jadi saya rangkum dari beberapa jurnal supaya ringan aja, bacanya ringan gitu ya, nggak terlalu berat. Ya. Sebelum masuk ke pengukuran, mungkin kita bicara dulu perbedaan antara UI, user interface, kemudian user experience, dan usability. Ya, sebagai gambaran, mungkin kita ini nggak di endorse nih, tapi saya biasa menggunakan analogi seperti ini. Siapa sih yang nggak kenal dengan susu kental manis bendera atau Frisian flag? Jadi awalnya sebenarnya susu ini kan sudah diproduksi lama ya, sudah produksi lama. Nah, awalnya kalau kita mau membuka kalengnya itu kan harus pakai pisau ya, ujung pisau kayak gitu. Mungkin agak sedikit merepotkan. Nah, tahun 2015, desainer kaleng susu bendera itu mengubah kemasannya dengan mengadopsi kaleng soda ya, ada tutup step-nya, sehingga susunya itu mudah untuk dituang tanpa kita harus pakai alat bantu pisau dan sebagainya. Jadi seiring dengan pengalaman pengguna, karena mereka kesulitan dalam membuka kalengnya, mereka mengubah desain kaleng susu bendera. Nah, berikutnya mereka punya inovasi lagi, namanya klip ya, klip dari plastik, sehingga saat sudah terbuka kan mungkin karena kita bukan tukang martabak yang sekali langsung habis ya, itu bisa ditutup kembali pakai klipnya itu tadi. Jadi ada semut, mungkin serangga lain mungkin tidak bisa masuk. Kalau dulu kan kita mungkin pakai mangkok yang diisi air gitu ya, taruh di semua anak kos pasti mengalami hal inilah. Nah, ini relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Nah, UI atau user interface itu adalah tampilan produk sesuai dengan fungsinya. Jadi para desainer UI itu akan memikirkan kalengnya bentuknya seperti apa, kemudian warnanya apa, terus ukurannya berapa, itu UI. Kemudian kalau UX itu atau user experience adalah persepsi dan respon dari pengguna sebagai reaksi dari penggunaan produk tersebut. Nah, mungkin mereka kesulitan, merasa frustasi, happy, nyaman, dan sebagainya. Nah, usability itu bagian dari user experience yang menyatakan bahwa produk itu bisa digunakan secara efektif, efisien, dan pengguna merasa puas. Seperti itu. Ya. Nah, contoh lain adalah kalau ini di buku-buku UI UX, contohnya adalah saus tomat merek Heinz. Tapi karena ini mungkin tidak terlalu familiar ya di Indonesia, paling saus tomatnya ABC ya. Ini untuk resto saya tahu nih. Ini saus ini enak banget nih. Ini untuk resto tadi. Untuk resto. Iya, makanya. Kalau untuk yang kita kan paling-paling ini ya ABC atau Indofood gitu ya, jarang ada yang pakai ini. Nah, sama Pak. Jadi awalnya kalau produk saus tomat Heinz itu kan pakai botol kaca gitu ya, sehingga kalau tinggal sedikit isinya itu agak sulit untuk menuangkannya. Sehingga mereka membuat satu terobosan baru, desain kemasannya tutupnya di bawah. Ya, sehingga produk bisa digunakan secara efektif, efisien, dan pengguna merasa puas. Artinya semua isi saus tomatnya bisa keluar dengan sampai habis gitu, dapat memaksimalkan. Gak ada sisa ya Bu, gak ada sisa biasanya. Ada sisa. Betul, ya. Tapi ini nggak bisa dipakai air nih Bu. Kalau saya kalau pakai botol saya kocok pakai air hangat. Iya, benar. Bu. Iya, makanya kan mungkin agak sedikit merepotkan pengguna ya, sehingga mereka berdasarkan pengalaman pengguna, mereka punya ide, inovasi yang lahir dari pengalaman pengguna, itulah yang disebut dengan usability. Kayak gitu. Dan ini yang lagi ngetren ya Bu ya, di dunia IT ini, aplikasi ini lagi ngetren UI UX. Betul.
Betul, Pak. Jadi beberapa tahun yang lalu requirement untuk UI designer, UI researcher itu mungkin tidak banyak ya. Jadi lowongan pekerjaan itu mungkin tidak terlalu banyak. Nah, sekarang orang banyak bikin aplikasi kan. Semua startup digital pasti buka lowongan, kasih Shopee, Bukalapak, Blibli, Ya, Tokopedia. Itu kalau ada buka lowongan, itu selalu ada UI UX ya. designer atau UI UX researcher kayak gitu. Dan ini konsep ini bukan hanya jago IT tapi jago art juga ya. Betul. Ya, Jadi ini kan bagian dari ilmu human computer interaction. Jadi oke. itu gabungan dari berbagai macam ilmu ya, termasuk psikologi, ergonomi dan sebagainya. Oke, oke. Oke, Ya, siap. Mantap, Bu. Next. Silakan, silakan. ya. Oke. Nah, UI itu nah di para desainer UI nanti akan memikirkan bagaimana warna. Misalkan tombol ya, ada Ya, button warnanya apa, shape-nya bagaimana atau oval ya, atau round rectangle dan sebagainya. ya, Kemudian gambar ikonnya seperti apa, layoutnya seperti apa, tipografinya ya, hurufnya ya. seperti apa. Nah, desainer UX akan memikirkan user research, branding, psychology, skenario, dan sebagainya, sampai memikirkan emosionalnya. Nah, jadi ya kalau bisa dilihat UI itu how it looks, bagaimana aplikasi itu terlihat oleh pengguna. Kalau UX, how it works, bagaimana itu bisa bekerja. Kalau usability, how it works and user makes happy ya, dan Ya. mereka merasa nyaman gitu dan senang. Teman-teman mungkin Saya langsung mengerti loh UI UX ya. langsung paham ya Pak ya. Good UI bukan berarti good UX ya. Jadi kalau kita mendesain sebuah aplikasi, mungkin tampilannya menarik, warnanya lucu, bentuknya bagus, tapi secara experience mungkin kurang kurang pas gitu atau kurang berfungsi dengan baik gitu ya Pak ya. Jadi good UI harusnya dibarengi dengan good UX sehingga mungkin pengukuran usability itu menjadi penting kayak gitu. Jadi bener nih gambarnya nih. Pas banget jadinya kita. Iya, Iya. iya. Jadi biar gampang Pak kita kasih Gitu. contoh-contoh mungkin yang bisa dimengerti yang mudah dimengerti. Oke. Ya, Sebenarnya ada beberapa definisi usability ya. ya, Saya rangkum beberapa dari peneliti-peneliti, tetapi pada umumnya mereka menyatakan bahwa usability itu ada 3 kata ya, yang paling paling menonjol ya. Ada efektivitas, efisien, dan puas. Ya, 3 sesuai dengan ISO ya. ya. ISO 25010. Ibu mohon maaf dipotong sedikit. Ya, Ini saya lihat penelitiannya lumayan agak lama ya. Maksud saya berarti belum banyak ya Bu ya yang meneliti usability ini Bu ya. belum banyak. Belum banyak. Keren, Pak keren, 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 keren. Safwan, Ya, ya. Pak Safwan mungkin kalau yang dari praktisi banyak, tapi akademisi yang meneliti ini mungkin tidak terlalu banyak. Saya Ini sendiri belum penelitian. banyak menemukan partner teman yang menyukai bidang ini ya Pak. Ya, jadi ini jadi challenge juga, opportunity juga buat kita karena belum banyak. Di UGM sendiri yang banyak meneliti ini ada Pak Sunu Widirama dan Pak Paulus Insak Santosa. Ya. Nanti saya minta anak saya neliti nih Bu. Mungkin tidak seseksi data science atau data big data seperti itu yang sekarang sedang terkenal atau IoT gitu. Tapi ini challenging banget sih menurut saya. Karena kalau kita masuk ke data science, data big data atau tadi ya ya IoT. ya IoT. Nah, itu udah kebanyakan Bu telitinya. Kalau ini nih jarang nih, keren nih. Betul. Novelty-nya dapat nih. Novelty dapat nih. Iya, betul, Pak. Keren, keren. Lanjut lagi, lanjut, Pak. Iya. Oke. Dan evaluasi usability, metodenya itu ada berbagai macam. Yang paling kita ada 4 sih Pak. Ada explore. Ini menurut Stake ya.
exploratory, ada prediktif, formatif, dan sumatif. Kalau koki mencicipi koki lain, sup yang dimasak oleh koki lain itu namanya exploratory. Kalau koki mengakses mengakses supnya berdasarkan resep, gitu, namanya prediktif. Tapi kalau dia menyicipi sopnya sambil masak, ini biasa ibu-ibu ya, sambil masak sambil ini kurang garam, kurang ini. Jadi mengakses atau menilai usability sebuah aplikasi atau produk-produk digital selama implementasi namanya formatif. Tapi terus kemudian kalau kita mengundang guest atau food critic atau expert gitu ya untuk mencicipi sup kita, untuk menilai sup kita, namanya sumatif. Tapi menurut Kate Andrews, exploratory, prediktif, formatif, dan sumatif itu dilihat dari waktunya. Jadi sebelum desain dia atau sebelum rilis namanya exploratory. Nah, metodenya macam-macam, ada diary study, ada survey logging, ada observational study. Kemudian kalau yang prediktif ini setelah desain, sebelum implementasi, ini ada action analysis. Kemudian selama implementasi, ini yang paling banyak ya, yang paling banyak digunakan itu selama implementasi. Jadi selama implementasi diuji usability-nya, ya namanya formatif. Ini macam-macam. Ada guideline checking, ada heuristic evaluation, usability testing, dan sebagainya. Nah, setelah implementasi itu namanya sumatif, ada guideline scoring, kemudian kuesioner, A/B testing itu setelah implementasi. Nah, beberapa metode sudah tidak dipakai lagi karena memang sudah dianggap sudah tidak efisien gitu ya. Dan yang biru-biru ini adalah inspectional atau analytical method, di mana metode ini dilakukan bersama para pakar ya. Inspection ya. Dan kalau yang merah-merah ini testing atau empirical method, jadi usability yang testing yang dilakukan oleh para pengguna. Jadi ada dua macam sih. Kadang-kadang dikombinasikan antara hasil pengujian dari expert dan dari user gitu, dikombinasikan. Nah, yang paling sering digunakan itu ada heuristic evaluation sama usability testing. Yang paling banyak digunakan dan kuesioner juga A/B testing itu sering digunakan. Oke. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi tertegur nih Bu. Sejauh itu ya ternyata pengukuran dari ya tadi ya pakai usability itu sampai sejauh itu gitu ya. Jadi sebelumnya kalau yang kita ini kan, ini sebenarnya gini Bu, sedikit saya refresh sedikit karena kami saya sebagai pengajar IT audit ya, ketika kita mau juga melihat aplikasi yang sedang di-develop gitu ya Bu, develop oleh developer yang ada di IT di perusahaan. Nah, kita juga agak bingung cara mengukur yang ini. Nah, ini ketemu nih sama Ibu nih. Ini ketemu, ini sebagai bahan entry point ya untuk kita si auditor nanti. Saya akan share juga ke para auditor, IT auditor untuk coba memakai ini gitu ya Bu ya. Dalam tahap pengujian sebelum di launching atau di go live ya. Betul. Silakan. Lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk melakukan pengukuran usability, biasanya para user gitu ya membuat yang namanya usability plan dashboard. Jadi usability plan ini biasanya diletakkan di ruang manajer gitu. Memang tidak bisa mencakup semua hal yang perlu kita ketahui, tapi setidaknya ini adalah rangkuman. Ya, nanti kalau detail-detail pengukuran dan sebagainya ada di dokumen lain. Biasa ditempelkan di papan tulis kayak gitu ya. Nah, yang perlu ada mungkin produk apa yang diukur gitu ya, yang perlu ada di dalam usability plan. Kemudian tujuannya apa? Kemudian partisipannya itu berapa? Bagaimana cara merekrut partisipan? Tugasnya apa? Tugas itu apa yang perlu dilakukan oleh pengguna. Misalkan saya mau menguji website e-commerce, ya, jadi
penggunanya diminta untuk mencari ketentuan dan syarat pengembalian barang, misalkan. Kemudian untuk mencari barang yang harganya kurang dari 1 juta, kemudian memasukkan barang ke keranjang belanja dan sebagainya. Ini menurut Koki ada 5 hal yang perlu kita uji untuk website e-commerce. Jadi contohnya ini ya, 5 ini. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dan di mana, kapan, itu mungkin ya, alatnya atau perlengkapannya apa saja. Ya. Kemudian bagaimana cara kita memilih partisipan? Sebenarnya ada 2 kubu, Pak Safwan, dalam memilih partisipan. Ada yang bilang bahwa 5 partisipan saja sudah cukup. Ya, ini kubunya si Lewis ya, si Lewis Jacob Nielsen. Ya, ini ada rumusnya begini ya. Jadi kalau kita tidak menguji sama sekali, maka tidak ada problem usability yang ditemukan. Tapi kalau ada 3 orang saja yang menguji, ini sudah ada mungkin 70 atau ya sekitar 70-an lah usability problem yang ditemukan. Kemudian dengan menambah jumlah pengguna ya sampai 15 ini sudah 100%. Berikutnya kalau ditambah lagi, bukannya lebih banyak lagi usability problem yang ditemukan, ini grafiknya sudah tidak naik ke atas lagi ya, sudah stabil gitu. Pilihan-pilihan yang dia pilih nggak terlalu banyak ya Bu ya, untuk dalam arti misalnya kita mau komplain apa gitu, cuma 5 tadi kan? Cuma 5 pertanyaan atau cuma berapa pertanyaan yang diminta untuk dikemukakan kan ya? Ya, biasanya yang diuji adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan menu yang utama gitu, core-nya yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kalau nggak percaya mengapa 5 orang partisipan cukup, maka coba kita ini ya, coba ya. Ini ada 2 bentuk user interface A dan B untuk mengisi formulir ya, kira-kira persoalan apa yang muncul dari 2 buah tampilan ini? Kalau Pak Safwan lebih suka mengisi formulir yang misalkan saya memilih Bu, saya sukanya memilih saja. Memilih yang B atau yang A? Kalau yang B, saya lebih suka selected, maksudnya yang A, karena yang A, oke. Saya kan cuma mengetik IN, misalnya Indonesia ya, IN. Ya, iya, betul. Dia akan langsung memilih ke bawah kan Bu ya? Iya, ada 2 ya. Dia akan memasukkan kelompok IN, semua negara yang berinisial IN ya Bu ya? Ya, ada India, Indonesia. Kalau ini saya harus ke bawah, repot ya. Ada scrolling ya. Scrolling ke bawah merepotkan ya. Nah, ini berarti Pak Safwan sudah bisa menemukan problem atau persoalannya. Nah, saat saya webinar dengan banyak orang dan saya minta untuk memilih mana yang desain yang baik, mereka juga rata-rata memilih A. Ya. Ya, kayak gini ya. Jadi rata-rata memilih A. Artinya mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10 orang, 30 orang, mereka sudah bisa. Artinya Nielsen bilang bukan jumlah partisipannya yang berpengaruh, tetapi lebih baik karena banyak partisipan juga nanti akan menghabiskan banyak biaya, lebih baik sedikit, tetapi berulang-ulang gitu ya, dilakukan secara berulang. Misalkan ada kesalahan begini, kita betulkan begini, sudah puas atau belum, dan sebagainya gitu. Ya, jadi untuk drop down menu dengan long list, daftar yang panjang, negara itu kan daftarnya panjang, jadi lebih baik memang mengizinkan user untuk mengetiknya saja. Ya. Nah, kemudian ada kubu yang mengatakan bahwa 5 orang tidak cukup ya. Ini Molly dan kawan-kawan. Jadi kata mereka ya, berdasarkan penelitian mereka, ada 3 situs web elektronik yang berbeda. Ternyata kalau cuma 5 orang yang menguji itu cuma 35% masalah penggunaan. Ya. Jadi tetapi sebenarnya penelitian ini ruang lingkup situs webnya yang dievaluasi cukup besar gitu ya. Jadi jumlah partisipan itu ditentukan oleh
Pertama tujuan kita, kedua aplikasi apa yang kita uji, kemudian task apa saja yang kita inginkan, begitu ya. Tapi pada umumnya untuk usability jenis sumatif, kuesioner gitu Pak, itu biasanya sekitar 50 hingga 100 pengguna representatif. Ya, tapi kalau dalam keadaan yang krisis atau genting, misalkan mahasiswa yang mengambil skripsi di mana mungkin rentang waktunya tidak cukup banyak, maka 30 sudah cukup. Ya, kecuali kita lagi bikin disertasi atau tesis, mungkin 30 kurang cukup ya untuk kuesioner ya, karena cukup waktunya lama gitu. Kalau skripsi kan 6 bulan saja ya, satu semester. Nah gitu. Ya, jadi sekali lagi tergantung dari apa. Tidak ada kesepakatan khusus sih, maksudnya harus 5 atau berapa, enggak. Tergantung dari kita maunya bagaimana. Tapi aku setuju yang pertama, Bu. 5 cukup. 5 cukup ya. Betul, Pak, betul. Itu Nelson ya. Ya. Untuk heuristic evaluation dan usability testing emang cukup 5 saja. Ya. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana? Kurang lebih 60 menit sih melakukan pengukuran usability itu. Jadi pertama, 5 menit pertama para partisipan itu nanti akan mengisi welcome atau consent form. Jadi mungkin apakah saudara bersedia untuk menjadi partisipan dan sebagainya, kita menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Kemudian ada pretest interview untuk mengetahui apakah pengguna sudah pernah menggunakan aplikasi ini, berapa lama dia menggunakan internet misalkan, atau berapa usianya, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, 10-45 menit mungkin diberikan waktu untuk melakukan task yang kita minta. Nah, sambil melakukan task itu, para observer nanti akan menghitung waktunya dan juga mengamati perilakunya. Ya, berapa menit dia bisa menyelesaikan tugas, apakah mereka frustasi, apakah mereka senang atau biasa saja, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mereka diminta untuk mengisi kuesioner. Kuesioner itu bisa kuesioner SUS, bisa kuesioner SUMI, bisa kuesioner macam-macam ya, tergantung dari aplikasi yang akan kita uji dan tujuan kita. Setelah itu ada post-test interview. Bagaimana? Mungkin kita akan tanya bagaimana tadi saat mengerjakan, senang, mudah, atau bagaimana. Nanti ada digali lagi kesulitan atau permasalahan apa yang dihadapi oleh partisipan. Berikutnya adalah mungkin ada membayar insentif kalau ada, atau souvenir atau apa ya untuk partisipannya. Gitu. Ya. Dan itu tadi sebut waktunya sebentar ya Bu ya, dalam hal pengujian ya sebenarnya ya, 60 menit selesai ya, sejam ya. Sejam untuk satu partisipan. Dan 1 jam selesai. Ini depend of the ini nggak Bu, apa namanya, dalam arti aplikasinya makin rumit makin lama, atau sama aplikasi apapun sekian waktunya gitu. Kurang lebih 1 jam memang Pak, tidak terlalu lama juga, kecuali diary study ya. Kalau diary study memang tiap hari kita amati gitu, tiap hari kita amati. Kalau orang yang punya waktu banyak, misalkan untuk launching aplikasi yang dipakai di sebuah perusahaan untuk untuk mengetahui perilaku. Kan ada yang namanya dengan user acceptance ya. Jadi sebelum go live, vendor atau si developer akan minta kesepakatan atau izin atau istilahnya apapun dari user ya, apakah ini oke? Kalau oke, go live gitu ya. Dan ini sama ya Bu sebenarnya itu ya. Sama ya. Siap. Keren ini Bu. Ya biasanya kan cuma nanya doang Bu. Wah, kalau yang di sana tuh kan dikasih tanda tangan aja. Udah oke belum? Udah oke, tanda tangan gitu. Vendornya pengen dibayar cepat gitu. Biar dia bisa nagih gitu. Iya. Kan gitu ya, sebelum gitu sebelumnya. Kalau di perusahaan-perusahaan startup yang saya tahu, Bukalapak kayak gitu, Tokopedia, terus Shopee ya, itu punya lab. Ya, punya lab sendiri Pak, ada. Memang dia melakukan ini, usability testing. Oh, oke.
ada laboratoriumnya. Nah, ini ngomong-ngomong soal laboratorium, sebenarnya kita tidak memerlukan laboratorium khusus sih untuk melakukan pengujian. Cuma kalau kita adalah perusahaan yang memang sering membuat aplikasi kayak tadi Bukalapak dan sebagainya ya, Tokopedia ya misalkan, itu mungkin perlu ya ada satu ruangan khusus untuk menguji ya. Di universitas-universitas besar juga punya lab seperti ini. Ada beberapa macam cara sih. Yang pertama, kita menyusun layout ruangan seperti ini. Ada pengamat atau observernya itu ada di sebelah kiri gitu ya. Partisipan dan fasilitator ada menghadap aplikasi atau komputer ya. Kemudian ada cermin. Sebenarnya cermin itu untuk melihat ekspresi pengguna. Ya, susah atau enggak gitu. Iya benar ya, susah itu kan nggak bisa ditipu ya. Kalau susah mungkin memegang dahinya atau bagaimana kan ekspresi mereka perlu. Dan termasuk juga ada mikrofon untuk merekam apa yang mereka ucapkan gitu. Kikinya tidak hanya dalam hal pengisiannya mereka bilang oh ini bagus tapi lihat ekspresi juga ya. Iya. Dilihat intonasi suara. Sehingga hasilnya yang mau dilihat benar-benar yang asli ya Bu ya. Yang real ya. Yang real ya, bukan dibuat-buat dalam tanda kutip ya, sehingga nanti menipu ya. Kalau yang hasilnya itu kan menipu dari aplikasinya, nanti aplikasinya malah nggak diterima masyarakat ya. Iya, betul Pak. Siap. Keren. Ya. Cuma kekurangannya kalau yang bentuknya seperti ini mungkin fasilitator tidak bisa banyak bergerak ya. Kalau dia banyak bergerak mungkin akan mengganggu partisipannya. Fasilitator tuh ada di dekatnya partisipan, mungkin dia ngambilin pensilnya atau dia membantu lah ya, membantu partisipan. Apapun kebutuhan dari partisipan, dia nanti akan nyediain ya Bu ya. Iya, betul. Dan mencatat juga ya. Oke. Yang mencatat pengamat, yang mencatat itu pengamat, fasilitator itu nemenin aja. Nah, yang ini bentuknya terpisah antara ruangan pengamat dan ruang partisipan. Yang fasilitator ada di sebelahnya. Di sini ada kaca one way mirror ya. Jadi partisipan tidak bisa melihat pengamat, tapi pengamat bisa melihat partisipannya, sehingga tidak merasa terintimidasi mungkin ya. Partisipannya lebih bebas gitu. Iya. Oke. Berikutnya, sekarang kita mungkin masuk ke ukuran disability. Ukuran itu macam-macam kan. Ukuran itu atau metrik ya. Kalau tinggi badan itu berarti ukurannya meter. Kalau berat badan kilogram atau pounds misalkan. Nah, ukuran disability itu ada dua macam. Pertama ukuran kinerja, yang kedua ukuran kepuasan. Kalau ukuran kinerja itu berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan pengguna dalam berinteraksi dengan produk, ya. Kemudian kalau ukuran kepuasan, apa yang dipikirkan atau dikatakan pengguna tentang interaksinya dengan sebuah produk. Ya. Ini sebenarnya banyak Pak ukuran kinerja. Ada mungkin efektif, efisien, lossless, ya, kemudian error dan sebagainya. Tapi di sini saya cuma tampilkan yang ini aja ya, yang efektif ya, yang tadi disebutkan ada 3. Nah, ukuran yang itu efektif itu adalah completion rate, bagaimana pengguna bisa menyelesaikan tugas. Sebenarnya mudah sih, gampang banget, cuma kita kasih binary value, kita kasih nilai 1 kalau partisipan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan 0 kalau mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi rumusnya efektivitas adalah number of tasks complete successfully dibagi total number of tasks undertaken dikali 100%. Jadi ukurannya nanti dalam bentuk persentase. Persentase ya. Ya, contoh ya. Sampel, kalau kita punya 5 pengguna yang menggunakan sebuah aplikasi atau sistem, 3 bisa menyelesaikan dengan baik, 2 tidak bisa,
maka efektivitasnya 3 dibagi 5 dikali 100, ya 60%. Ya, as simple as that sih sebenarnya. Kemudian ini juga kita lebih memudahkan kalau reportnya itu dibentuk dalam bentuk grafik ya, dalam grafik, sehingga kalau ada 5 task yang kita ujikan, mungkin ini tergambar ya, task 1 cuma 38% efektivitasnya dan sebagainya. Ya, jadi ada 2 macam cara menyajikannya, bisa pakai grafik juga bisa pakai tabel juga boleh. Nah, untuk efisiensi itu yang paling gampang. Efisiensi itu kan effort ya, usaha yang kita keluarkan ya. Paling gampang itu diukur berdasarkan waktu. Ya, bisa satuannya bisa second atau minutes. Sejauh mana mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi rumusnya begini, total dari R itu adalah jumlah pengguna atau partisipan, N yang besar itu adalah total number of tasks, N kecil itu hasilnya. 0 atau 1, kalau dia bisa menyelesaikan ya 1, kalau tidak bisa menyelesaikan 0, dibagi T, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tasknya, dibagi N kali R. Oke. Contoh yang simple lagi. Ya, contoh ada 4 pengguna, ada 1 task, 3 pengguna bisa menyelesaikan, membutuhkan waktu 1, 2, 3 detik, dan pengguna keempat itu menyelesaikan waktunya 6 detik, and then give up, kemudian dia menyerah, nggak menyelesaikan tugasnya, maka yang dihitung ya sampai dia menyerah itu sampai berapa, tapi nilainya 0 ya. Jadi 1 dibagi 1 yang di atas ya pembilang itu adalah binary value, mereka bisa menyelesaikan atau tidak. Yang dibagi jumlah waktunya dibagi 1 dikali 4, 1 itu adalah jumlah tasknya, 4 itu adalah jumlah usernya. Jadi time based efisiensinya adalah 0,46 joules per second. Jadi 1 detik mereka bisa menyelesaikan hampir separuh tugasnya. Begitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya overall relative efisiensi. Ini efisiensi yang diukur jadi prosentasenya ya. Prosentasenya, contoh yang tadi ini 1 dikali 1 ditambah 1 kali 2, ini waktunya ya. Dibagi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Jadi ada 50%. Sehingga efisiensinya 50%. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk satisfaction. Dalam kepuasan itu adalah datanya kualitatif ya, sehingga agak sulit untuk diukur. Tapi kita pakai kuesioner. Ya, data kualitatif yang dikuantitatifkan. Ada 2 macam. Yang pertama task level satisfaction. Nah, ini Sauro, Lewis J. Sauro ya. Itu merekomendasikan namanya single is question. Jadi cuma 1 pertanyaan. Jadi after mereka melakukan task ada 1 pertanyaan. Tadi gimana sih tugasnya? Gampang atau susah gitu? Jadi semakin gampang nilainya semakin tinggi gitu kan? Ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau di aplikasi bintang 5 atau bintang berapa? Iya, betul. Betul. Jangan lupa bintang 5-nya itu Gojek. Iya, betul. Nah, kemudian kalau yang tes level satisfaction ini diukur dengan berbagai macam jenis kuesioner sih. Nah, kuesionernya itu macam-macam, Pak. Ada SUPR ya, SUPRQ, CSCQ, QIS, SUMI, EEQ, UM/UX dan sebagainya. Banyak sekali kuesioner untuk mengukur usability. Tapi yang paling terkenal itu namanya SUS ya, System Usability Scale. System Usability Scale itu udah dipakai di industri, meskipun tidak dipatenkan sebagai alat ukur untuk produk-produk ya digital, tetapi banyak digunakan di industri. Jadi ada 10 macam pertanyaan. Ya, kenapa dipakai?
karena cuma simpel Pak, pertanyaannya cuma 10 aja, nggak banyak. Sehingga Tapi dalam, nggak tapi dalam. ya, sehingga SUS itu biasa disebut dengan quick and dirty ya. Kalau pengen tahu cepat hasilnya, biasanya pakai ya. Ini saya lagi ngebayang ini Bu, orang-orang teknik ini, orang teknik ya. Saya orang teknik nih Bu. Saya orang manajer, saya teknik. Pokoknya itu simpel dia. Iya. Simpel. Saya bilang tadi, Bu, Ibu bilang buku tipis. Enggak, memang orang teknik gayanya begini. Iya. Jangan sampai disertasi aja cuma 120 halaman. Lanjut, silakan. Yang penting ini ya, yang penting isinya nyampe gitu ya. Betul. lanjut Bu. Silakan. Nah, ini pertanyaan yang bernilai, item pertanyaan ganjil itu konotasinya positif ya. Kayak misalkan gini, I think that I would like to use the system frequently. Kayaknya saya bakalan sering-sering deh pakai kuesioner, pakai sistem ini gitu kan. Itu kan positif. Nah, untuk yang item pertanyaan genap itu negatif. Saya menemukan banyak kerumitan ya di dalam sistem ini. Sehingga 1, 3, 5, 7, dan 9 itu positif, yang 2, 4, 6, 8, 10 itu negatif. Dan biasanya pakai skala Likert 1 sampai 5 gitu. Ya. Terus cara menghitungnya ini ada rumusnya begini. Untuk item pertanyaan ganjil itu nilainya dikurangi 1. Kalau untuk item pertanyaan genap 5 dikurangi nilainya. Misalkan ini di sini untuk jawaban soal nomor 1 ini 3. Jawaban soal nomor 2 itu 2, sehingga jawabannya di sini ya 3 dikurangi 1, 5 dikurangi 2, dikalikan konstanta 2,5. Ya. Sehingga totalnya 77,5, yang artinya pengguna cukup puas dengan aplikasi tersebut. Nah, sebenarnya Louis Sauro itu punya satu yang namanya curving grading scale. Ya, untuk aplikasi tertentu, misalkan website itu dipatok nilainya 68. Untuk yang aplikasi berapa itu ada di jurnalnya Louis Sauro. Macam-macam. Terus untuk aplikasi yang diproduksi secara massal juga berapa standar kepuasan gitu. Oh, jadi ada nggak sama ya Bu ya, nggak sama ya? Nggak sama. Website berapa, ini berapa gitu. Nah itu penting tuh. Iya, betul. Ada di jurnalnya Bu ya, di jurnal Sauro ini ya? Iya, jurnal Louis dan Sauro. Nah, teman-teman kalau memang membutuhkan referensi ya, yang semua saya pakai untuk menulis buku, saya dengan senang hati akan membagikannya. Iya, saya Bu, nanti saya minta. Iya, kurang lebih seperti itu. Keren Bu. Dan ini dengan buku yang tebalnya nggak tebal, tapi isinya cukup untuk teman-teman yang lagi ngedesain produk, aplikasi ya, yang startup dan yang lain, ini bisa pakai ini nih untuk mengukur efektivitas, kemudian efisiensi, kemudian mengukur kepuasan ya. Ini luar biasa nih buku ini, teman-teman jangan lupa ya dibeli ya. Ini bukunya nih kecil tapi dahsyat nih. Ini saya lagi pesan untuk cetakan kedua. Cetakan pertama udah habis ya. Jadi kalau mau ada yang sampai berapa cetakan pertama Bu? Saya cuma 50 aja. Oke. 50 aja ya. Kemarin bulan Agustus ya, hampir 1 bulan udah habis. Iya, dipakai beda buku Bu ya, dipakai beda buku habis. Udah, ini lagi pesan lagi. Ini tadi saya tunjukin ke anak saya Bu, langsung dia untuk aku ya Bi, oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan ini teman-teman, ini ada studi kasusnya juga, jadi menarik buku ini ya. Selain ada 6 bab dan isinya juga simple dan langsung to the point ya, tidak banyak kata-kata. Saya baca tadi sedikit dan pemaparannya juga cukup luas ya, asik kalau untuk kita baca gitu, nggak bikin kita mengerut
eh, kami gitu ya untuk membaca-baca ini ya. Dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang tadi ya saya ulang lagi untuk membuat lagi buat aplikasi dan mau launching dan untuk teman-teman auditor juga sebenarnya ini bisa nih ya sebagai barometer mengukur terutama teman-teman auditor yang bekerja di startup, kemudian teman-teman auditor IT yang juga mengawasi kerja dari tim developer di suatu perusahaan atau vendor yang sedang mengembangkan. Nah, teman-teman IT auditor bisa pakai ini nih, melihat efektivitas, melihat efisiensi dan kepuasan dan bisa kita uji. Nah, tidak hanya kualitatif, oh bagus barangnya, oh bagus, enak dipakai gitu ya. Tapi ada kuantitatifnya, ada hitungannya juga nih. Jadi lebih valid kalau untuk kita sebagai tim yang sedang mengawasi atau yang apapun yang terkait dengan penilaian ya, penilaian dari satu produk terkait IT aplikasi. Terima kasih nih Bu Dokter atas waktunya nih dan manfaat banget nih. Dan insya Allah nanti kapan kita akan undang lagi ya Bu ya untuk bahas buku next yang lain dan mungkin apapun yang Ibu punya produk-produknya boleh Bu nanti kita share ya Bu ya untuk masyarakat ya dan untuk Sobat Orasi ya. Nah Sobat Orasi ini terima kasih sekali lagi. Sebelum ditutup mungkin ada 1-2 patah kata Bu sebagai ya sebagai conclusionnya dan yang lain. Silakan Bu. Oke. Kesimpulannya adalah sebenarnya kalau kita mau mengukur usability perangkat lunak itu tidak perlu punya lab khusus, kemudian tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak. 5 partisipan sudah cukup. Yang penting ada iterasi ya, berulang-ulang untuk make sure bahwa aplikasinya sudah baik atau belum. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Pak Safwan ya. Sangat tuh. Saya sekali lagi sangat bermanfaat karena memang kami butuh buku-buku yang seperti ini. Simple dan tapi memang sangat bermanfaat ya Bu ya. Gak tebal-tebal juga pusing bacanya. Ini simple nih sebagai guideline ya Bu, guideline untuk kami semua tim yang sedang mengembangkan dan yang lain. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Jangan kapok ya Bu ya, kawan-kawan diundang lagi ya Bu ya. Insya Allah. Orasi ya. Dan sahabat Orasi untuk episode kali ini saya akhiri dan nanti deskripsi dan yang lainnya akan saya cantumkan dan di mana nanti dapat membeli buku ini saya akan tunjukkan. Insya Allah nanti di deskripsi akan saya tunjukkan di mana bisa membeli buku ini, langsung pesan ke ibunya atau nanti via The Publish juga bisa Ibu ya? Ya, bisa. The Publish nanti. Dan ini buku ini ya, cetakan pertamanya sudah habis dan mungkin cetakan yang kedua. Insya Allah akan lebih lanjut, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu. Mudah-mudahan sama Pak Safwan dan teman-teman. Nanti kami undang lagi insya Allah. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.